Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Setelah beberapa saat, mereka berempat meminum 6 botol as sekop. Manajer Liang telah dengan hati-hati melayani mereka di samping. Melihat ini, dia segera melangkah maju untuk bertanya pada David, apakah Anda ingin melakukan set lagi? David tidak lagi sopan kepada Manajer Liang, karena dia sekarang tahu bahwa energi kartu tertinggi emasnya sangat mencengangkan, dan dia bahkan bisa minum minuman mahal seperti kartu as sekop. Oleh karena itu, David meminta Manajer Liang untuk memberinya satu set kartu as sekop lagi. Manajer Liang segera pergi mengambil anggur sendiri, karena merupakan kehormatan baginya untuk melayani tamu terhormat. Setelah beberapa saat, Manajer Liang membawa satu set kartu as sekop lagi. David tidak terlalu sopan, dan hanya membuka tutup botol untuk minum. Di bawah kepemimpinannya, 3 orang lainnya secara bertahap melepaskan, dan setelah beberapa saat, mereka juga meminum set Ace of Spades. Tidak hanya itu, mereka berempat juga minum banyak bir, serta whisky dan brandy. Peminum terbaik adalah Arna Caroline, dia minum hampir setengah dari minuman di atas meja sendirian. David dan Lee Xiaoyun tidak bisa menahan keterkejutan, mereka tidak menyangka Aina Caroline bisa minum begitu banyak. Sebaliknya, Zhen Yingjun sudah terbiasa, dan berkata, Aina adalah tetangga dari negara yang berperang. Selain menari, bakatnya adalah dia bisa minum. Bahkan aku tidak bisa meminumnya. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, aku baru saja minum dengannya. Pada akhirnya, aku mabuk dan masuk ke bawah meja. Mendengar penjelasan Zhen Yingjun, David dan Lee Xiaoyun sama-sama tertawa. Aina Caroline benar-benar, semakin dia berdiri, semakin berani dia, dan dia datang untuk menyambut 3 orang yang minum bersamanya. Setelah beberapa saat, mereka berempat hampir mengeringkan semua minuman di atas meja. Melihat hal tersebut, Manajer Liang ingin maju untuk melayani mereka, namun pada saat ini, semburan musik dance yang dinamis dengan ritme yang sangat kuat terdengar. Dari Istana Timur. Aku sangat suka musik ini, ayo menari bersama. Alkohol Aina Caroline sudah sedikit tinggi, dan ketika dia mendengar musiknya, dia langsung menjadi tinggi, dan kemudian dia mengayunkan tubuhnya sambil memegang lengan Zhen Yingjun, tampan. Ayo berdansa denganku. Aina. Aku juga ingin pergi berdansa denganmu, tapi sekarang, aku sudah sedikit mabuk, dan kepalaku pusing. Aku benar-benar tidak bisa menari lagi. Zhen Yingjun dengan enggan menolak. Oke. David dan Xiaoyun, kalian berdansa denganku. Aina Caroline berkata pada David dan Lee Xiaoyun lagi. Oke. Lee Xiaoyun sangat suka menari, dan dia tidak minum banyak alkohol, jadi dia masih sadar, jadi dia berdiri. David dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak, aku tidak tahu bagaimana menari. Aku tidak akan pergi. Oh, itu hanya menari, ayunkan saja mengikuti irama. Mudah. Lee Xiaoyun berkata kepada David. Aku masih tidak mau pergi. Aku minum terlalu banyak sekarang dan merasa pusing. David buru-buru mengatakan ini, sebenarnya dia benar-benar tidak tahu bagaimana menari, dan dia membuatnya seperti itu. Alasan karena malu. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi berdansa dengan Aina, kalian berdua bisa istirahat dulu di sini. Lee Xiaoyun tidak memaksa David lagi, dan setelah mengatakan ini, dia pergi bersama Aina dan Caroline. Berjalan ke lantai dansa di Istana Timur di sebelah, dan menari mengikuti irama musik. Caroline, yang telah menerima pelatihan tari profesional, memiliki dasar yang baik, sementara Lee Xiaoyun memiliki bakat menari yang luar biasa dan juga belajar dengan giat. Ritme yang kuat, dan ritmenya sangat akurat, jadi saat mereka menari, mereka terlihat sangat cantik. Setelah kedua gadis itu pergi ke pesta dansa, Zhen Yingjun bertanya kepada David dengan senyum aneh, saudaraku, setelah minum begitu banyak,
Aku khawatir kita tidak akan kembali ke Jiangbei malam ini. Aku akan pergi ke hotel bersama Aina. Kamu dan Li Xiaoyan itu, kan? Apakah kamu tidak ingin hidup bersama juga? Aku khawatir itu tidak mungkin. David berkata dengan malu-malu, dia masih tidak tahu kalau aku tidur dengannya malam itu. Jadi meskipun aku memiliki ide ini, dia tidak akan setuju. Terkejut, lalu bertanya pada David Dao seperti ini. Ini, aku belum memikirkannya. Jawab David, dia benar-benar belum memikirkan pertanyaan ini. Hei, seperti yang aku katakan, buat dia mabuk lagi. Zhen Yingjun menyeringai, dan berkata kepada David, bukannya kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Apakah kamu tidak ingin berhubungan seks lagi? Melihat hasutan Zhen Yingjun, David merasa sedikit siap untuk bergerak. Karena dia telah dikelilingi oleh beberapa wanita cantik selama periode waktu ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan seks, terutama terakhir kali, dia hampir menjadi hal yang baik dengan Fu Yinghong. Biarkan kemarahan David ditekan sampai sekarang, dan dia sedikit panik. Hei, saudaraku, tindakan lebih baik daripada hati. Jika kamu ingin makan daging, kamu harus berani dan berani mengejarnya. Zhen Yingjun terus menyemangati David. David tidak berbicara, tetapi dia mulai berpikir tentang bagaimana membuat Li Xiaoyan mabuk. Pada saat ini, ada keributan di lantai dansa istana timur sebelah, serta sorakan dan peluit. David dan Zhen Yingjun mau tidak mau melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa bagian tengah lantai dansa istana timur telah menjadi pertunjukan khusus untuk pas Dedeus Li Xiaoyun dan Aina Caroline. Kedua gadis itu menari mengikuti irama musik yang kuat, dan karena penampilan dan postur menari mereka yang luar biasa, mereka telah menjadi fokus lapangan. Aina Caroline penuh dengan gaya eksotis, dan telah menerima pelatihan tari yang ketat dan profesional, dengan sosok dan temperamennya yang baik, dia menari dengan sangat menarik. Dan Li Xiaoyun bahkan lebih tidak biasa, meskipun keterampilan menarinya tidak sedalam Aina Caroline, bakatnya lebih tinggi darinya, dan setelah periode latihan keras, levelnya telah meningkat pesat. Selain itu, Li Xiaoyun juga sangat cantik, dan sosoknya tidak kalah dengan Aina Caroline, dan dia juga memiliki aura bintang yang unik di tubuhnya, sehingga dia sama sekali tidak lebih lemah dari Aina Caroline. Untuk sesaat, kedua gadis di lantai dansa penuh dengan kekuatan menari, dan mereka seperti lampu yang bersinar, menarik perhatian semua orang. Saat ini, di sebuah bilik di Istana Timur, ada seorang wanita berambut pendek di usia awal 30-an dengan penampilan cantik, pakaian bergaya, dan temperamen yang mumpuni, matanya juga tertuju pada Li Xiaoyun dan Aina Caroline yang berada di lantai dansa. Pada awalnya, wanita berambut pendek itu memandangi dua gadis yang menari di lantai dansa Istana Timur sebelah dengan kritis, karena dia telah melihat terlalu banyak adegan semarak seperti ini. Tapi setelah melihatnya sebentar, mata wanita berambut pendek itu mulai berubah menjadi ekspresi penghargaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, lumayan. Sangat bagus. Wanita berambut, duduk seorang pria berpakaian bagus dan tampan, sekitar 30 tahun. Wanita berusia 1 tahun itu jelas adalah sahabatnya. Wen, apakah kamu menyukai kedua gadis itu? Tanya seorang sahabat kepada wanita berambut pendek itu. Ya. Kedua gadis ini memiliki penampilan dan temperamen yang bagus, dan keterampilan menari mereka juga bagus. Jika mereka dapat menerima pelatihan yang lebih profesional, mereka masih memiliki masa depan yang cerah. Kata wanita berambut pendek itu. Oh, jarang mendengar kamu memuji orang lain seperti ini. Lalu, apakah kamu ingin menghubungi mereka? Sang sahabat langsung bertanya kepada wanita berambut pendek itu. Perlu. Wanita berambut pendek itu mengangguk, dan hendak bangun. Pada saat ini, tiba-tiba ada seorang pemuda dengan rambut diwarnai putih keperakan dan mengenakan pakaian santai hiho, kurus dan tampan,
tetapi dengan senyum jahat di mulutnya, dan ditemani oleh beberapa pria kekar dan mengerikan, juga masuk ke Istana Timur. Lantai dansa. Pada awalnya, mereka menari dengan cara yang biasa, tetapi saat mereka menari, mereka secara bertahap melompati Lee Xiaoyun dan Aina Caroline, mengelilingi mereka, dan menggeliat bersama mereka. Hanya saja postur menari orang-orang ini benar-benar tidak menarik. Mereka terlihat seperti menunjukkan gigi dan cakarnya, terutama pemuda berambut putih keperakan yang sesekali melakukan gerakan menjijikkan ke arah kedua wanita itu. Wanita berambut pendek itu hendak berjalan ke lantai dansa Istana Timur di sebelah, tetapi ketika dia melihat pemuda dengan rambut putih keperakan, dia langsung mengerutkan kening. Mengapa orang gila ini ada di sini? Sahabat di sebelah dia melihat, bukankah itu Dong Fang Peng? Lee Xiaoyun sudah berhenti, dan kemudian dia berkata kepada Aina Caroline, "Aina, jangan melompat, ayo kembali." Saat ini, Aina Caroline sedang mabuk, dan dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi dia tertawa. Bahkan lebih khawatir, karena pria berambut putih keperakan itu pria muda dan beberapa pria besar yang dia bawa bersamanya jelas datang dengan niat buruk, dan mereka jelas berusaha mengelabui mereka. Pada saat ini, pemuda berambut putih keperakan mendekati Lee Xiaoyun, dan menyapanya dengan senyum lucu. "Hei, cantik, kamu menari dengan sangat baik, kenapa kamu tidak berhenti menari?" Lee Xiaoyun mengerutkan kening. Meskipun pria di depannya tampak tampan, ada roh jahat di alisnya, dan dia memiliki beberapa pengikut bersamanya. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia memiliki banyak latar belakang, tetapi dia sama sekali tidak. Berarti orang yang baik. Jadi Lee Xiaoyun tidak menanggapinya, tetapi menoleh dan mengabaikannya. "Oh, kamu punya kepribadian. Hehehe." Pemuda berambut perak itu tertawa aneh saat melihat reaksi Lee Xiaoyun. Saat ini, Aina Caroline juga merasa suasananya tidak tepat. Jadi dia juga berhenti, dan menatap pemuda berambut putih keperakan itu dengan tatapan aneh. "Cantik, dari mana asalmu?" Pemuda berambut putih pria itu juga memandang Aina Caroline, dan menanyakan pertanyaan ini padanya. "Saya dari Ukraina," jawab Aina Caroline langsung. "Hei, jadi kamu dari Wukelan? Aku telah membuat beberapa rekan wanitamu sebelumnya." Pria muda dengan rambut putih keperakan berkata demikian, dan pupilnya dipenuhi dengan cahaya jahat yang beriak, menatap Aina Carlo. "Lin," berkata dengan senyum aneh, "namun, aku belum pernah melakukannya sebelumnya karena kamu sangat cantik dan memiliki sosok yang kuat. Kamu pasti sangat mengasyikkan ketika melakukannya seperti ini." Aina Caroline segera mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening. Dan kemudian dia mengucapkan sepatah kata kepada pemuda berambut perak itu, "Pergilah." Aduh. Kuda laut besar yang cantik ini tidak hanya cukup kuat, tetapi juga memiliki temperamen yang kuat. Aku menyukainya. Setelah dimarahi oleh Aina Caroline secara langsung, pemuda berambut putih keperakan itu tidak marah. Sebaliknya, ada sedikit kejahatan di wajahnya tertawa. Melihatnya berbicara semakin tanpa malu, wajah Aina Caroline menjadi gelap. Lee Xiaoyun buru-buru melangkah maju dan meraih tangan Aina Caroline. "Aina, ayo kembali." Aina Caroline juga tidak mau untuk menimbulkan masalah, dia mengangguk, berpegangan tangan dengan Lee Xiaoyun, dan ingin meninggalkan lantai dansa. Pemuda berambut perak itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan orang-orang bertubuh besar di sampingnya segera melangkah maju dan mengepung kedua wanita itu. Melihat ini, kedua wanita itu tidak punya pilihan selain berhenti. "Dua wanita cantik, jangan buru-buru pergi. Ayo berdansa denganku. Aku akan mengundangmu untuk makan malam nanti." Pemuda berambut putih keperakan itu tersenyum dengan jahat dan berkata kepada kedua wanita itu berkata demikian. "Tidak perlu. Kami tidak mengenalmu." Lee Xiaoyun langsung menolak. "Hei. Mendengar apa yang kamu katakan, aku hampir lupa memperkenalkan diri.
Pria muda dengan rambut putih keperakan tersenyum jahat, namaku Dong Fang Peng. Apakah kedua wanita cantik itu pernah mendengar tentangku? Li Xiaoyun dan Aina Caroline menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Hah? Kamu datang ke sini untuk bermain, tetapi kamu belum pernah mendengar tentang aku. Pemuda berambut perak, Dong Fang Peng, tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan berkata, ngomong-ngomong, aku punya julukan, Binhai nomor 1 kurang. Kamu seharusnya tahu, kan? Mengungkapkan kebodohan mereka. Melihat reaksi kedua wanita itu, Dong Fang Peng sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menebak apa yang sedang terjadi. Kedua wanita cantik itu bukan dari Binhai, kan? Li Xiaoyun dan Aina Caroline tidak menjawabnya, tetapi menggelengkan kepala pada saat yang sama. Hei, tidak heran kamu tidak mengenalku. Dong Fang Peng tertawa, lalu berkata kepada kedua wanita itu, kalian berdua cantik, aku sudah mengenalmu, jadi itu dianggap hubungan yang baik. Teman. Jadi, kamu harus memberiku wajah, atau aku tidak akan bahagia. Ekspresi Li Xiaoyun dan Aina Caroline berubah ketika mendengar kata-kata itu. Karena Dong Fang Peng mengaku sebagai pemuda pertama di Binhai, ketika berbicara nadanya genit, dan sikapnya cukup mendominasi, bahkan mengancam. Selain itu, Dong Fang Peng juga membawa beberapa pengikut Kong Wu yang kuat, dan melihat sekeliling, tidak ada yang berani membela mereka. Dalam keadaan seperti itu, Li Xiaoyun dan Aina Caroline benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Melihat kedua gadis itu tampak terintimidasi olehnya, Dong Fang Peng merasa lebih bangga, dan mengulurkan tangannya, ingin menarik mereka. Li Xiaoyun buru-buru mundur, tetapi Aina Caroline berbeda. Dia adalah wanita yang lugas dan tajam. Melihat Dong Fang Peng ingin memanfaatkannya di depan umum, dia langsung memaki, pergi. Sambil memaki, Aina Caroline mengangkat tangannya, ingin menampar tangan Dong Fang Peng. Tapi Dong Fang Peng sepertinya sudah menduga dia akan melakukan ini, mengulurkan tangan kanan Caroline, dan meraih pergelangan tangannya sekaligus. Aina Caroline secara tidak sadar ingin berjuang dan melawan, tetapi ketika Dong Fang Peng mengerahkan kekuatan di tangannya, dia segera merasa tangan kanannya mati rasa, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Hei. Dayang Ma, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan tuanku. Dong Fang Peng tersenyum jahat, lalu menarik Aina Caroline ke dalam pelukannya. Melihat hal ini, Li Xiaoyun langsung menjadi cemas, dan dia buru-buru berteriak kepada Dong Fang Peng, lepaskan dia. Tanpa diduga, Dong Fang Peng tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Li Xiaoyun. Li Xiaoyun berjuang, tetapi menemukan bahwa separuh tubuhnya tiba-tiba mati rasa, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan! Li Xiaoyun berteriak tanpa sadar. Hei, kamu sangat cantik, aku tidak tahan untuk melepaskannya. Kata Dong Fang Peng dengan senyum jahat. Li Xiaoyun bahkan lebih cemas, Dong Fang Peng ini tidak terlihat seperti orang baik, dan dia tahu cara jahat seperti itu. Melihat sekeliling lagi, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar yang berani menghentikan perbuatan jahat Dong Fang Peng. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa Dong Fang Peng benar-benar meraih Aina Caroline dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Aina Caroline tidak tahan lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menampar wajah Dong Fang Peng dengan keras, superior. Bentak! Dong Fang Peng menerima tamparan di wajahnya, dan beberapa sidik jari muncul. Dan tamparan Aina Caroline jelas membuat Dong Fang Peng tertegun, kamu, berani memukulku? Aina Caroline tidak berbicara omong kosong padanya, dia mengayunkan tamparannya dan ingin menamparnya. Tangan, pada saat ini sifat buasnya terangsang, dan matanya meledak dengan ganas, kuda Dayan, apakah kamu berani memukulku? Aku akan menidurimu sekarang. Sambil berbicara, Dong Fang Peng hendak bergerak. Kemudian pada saat ini, orang lain tiba-tiba masuk ke lantai dansa. Ternyata itu adalah gadis berambut pendek dari istana barat di sebelah.
Tuan Dongfang, mengapa kamu begitu marah? Wanita berambut pendek itu berkata kepada Dongfang Peng begitu dia muncul. Yang Wen, kenapa kamu di sini? Dongfang Peng cukup terkejut saat melihat wanita berambut pendek itu, lalu bertanya padanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Dongfang, dua gadis yang kamu pegang adalah milikku. Teman. Wanita berambut pendek itu mengatakan ini pada Dongfang Peng. Apakah mereka teman-temanmu? Dongfang Peng terkejut, lalu bertanya kepada wanita berambut pendek itu, kalau begitu beritahu saya, siapa nama mereka? Wanita berambut pendek itu tertegun, karena dia benar-benar tidak tahu nama Li Xiaoyun dan Aina Caroline. Hei, aku berkata Yang Wen, kamu tidak mengenal mereka sama sekali, jadi jangan coba-coba membodohiku. Dongfang Peng mencibir, dan berkata kepada wanita berambut pendek itu, Yang Wen, sebaiknya kamu keluarlah dari urusanmu sendiri, atau kamu akan kurang beruntung. Wanita berambut pendek tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap Dongfang Peng dengan wajah muram dan tidak pasti. Karena dia tahu bahwa Dongfang Peng adalah orang gila, dan jika dia melawannya, dia bahkan mungkin terlibat dengannya. Melihat gadis berambut pendek itu terdiam, Dongfang Peng bertanya dengan senyum aneh, Yang Wen, kamu sudah membuat begitu banyak film. Pernahkah kamu membuat film aksi semacam itu? Mengerti apa yang kamu katakan, apa maksudmu? Wanita berambut pendek itu mengerutkan kening, dan kemudian menjawab seperti ini. Hei, tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Pahami saja. Dongfang Peng tersenyum jahat, dan berkata kepada wanita berambut pendek itu, sekarang, aku akan membiarkanmu menonton versi langsungnya. Setelah itu, Dongfang Peng akan melawan Caroline, Aina tercinta, menariknya ke dalam pelukannya, ingin bertingkah seperti binatang buas di hadapannya. Pada saat ini, pria lain tiba-tiba bergegas ke lantai dansa, dan itu adalah Zhen Yinjun. Begitu Zhen Yinjun bergegas ke lantai dansa, sebelum mencapai sisi Dongfang Peng, dia dikelilingi oleh beberapa pengikutnya. Untuk sesaat, Zhen Yinjun tetap diam, tidak berani bertindak gegabah, jadi dia buru-buru menemani wajah tersenyum, saudaraku, kamu, jangan salah paham. Orang-orang besar itu tidak berbicara, dan mengepung Zhen Yinjun dengan ekspresi tidak ramah. Kamu siapa, nak? Kenapa kamu begitu keras kepala? Dongfang Peng menghentikan gerakannya, menatap Zhen Yinjun dan bertanya. Aku pacarnya. Zhen Yinjun menunjuk ke Aina Caroline, lalu menunjuk ke Li Xiaoyun, dia juga teman baikku. Kami sudah mengadakan pertunjukan, jadi saudara ini, bisakah kamu beri aku untuk menyelamatkan muka? Biarkan mereka pergi. Aku. Bawang jenis apa kamu, nak? Beraninya kamu memintaku untuk memberimu muka? Enyahlah. Sebelum Zhen Yinjun selesai berbicara, Dongfang Peng mengangkat kakinya dan menendang tubuhnya. Zhen Yinjun, yang lengah, berteriak dan ditendang ke dalam labu. Aku bertarung denganmu. Zhen Yinjun berjuang untuk bangkit dari lantai, berteriak ketika dia ingin bergegas menuju Dongfang Peng. Tapi pria besar di samping Dongfang Peng bergegas maju dan menendang Zhen Yinjun ke tanah. Dongfang Peng memandang Zhen Yinjun yang jatuh ke tanah, dan tertawa aneh, hehe, patung pasir yang terlalu percaya diri. Berani bertarung denganku? Berikan dia. Mengikuti perintah Dongfang Peng, orang-orang besar itu akan melawan Zhen Yinjun tampan mulai bergerak. Saat ini, Manajer Liang itu muncul, diikuti oleh beberapa satpam berseragam. Manajer Liang buru-buru datang ke Dongfang Peng, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Tuan Dongfang, bisakah Anda melepaskan mereka? Ini adalah tempat Bos Qin. Mendengar ini, Dongfang Peng berhenti, dan kemudian dia memikirkannya. Menyeret Li Xiaoyun dan Aina Caroline kepadanya, menunjuk ke Zhen Yinjun, dan berkata kepada Manajer Liang, aku bisa membiarkan pria itu pergi sekarang.
untuk kedua gadis ini, aku sudah menyukai mereka. Aku ingin mengambilnya pergi. Tuan Dongfang, Anda terang-terangan merampok orang. Anda akan membuat sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada teman-teman mereka. Wajah Menir Liang pucat pasi, karena David mengeluarkan tasnya sebelumnya. Ketika dia membuka kartu emas tertinggi, dia sangat terkejut, tetapi dia tidak tahu identitas asli David, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung David. Selain itu, Menir Liang juga tahu bahwa Shen Yinjun, Li Xiaoyun, dan Aina Caroline semuanya ada di sini bersama David. Apa teman mereka? Bukankah teman mereka aku? Ada apa denganmu? Dongfang Peng melambaikan tangannya, menyela Menir Liang, dan kemudian memperingatkannya dengan wajah dingin. Jangan menghalangimu, Tuan Ben, kesabaran tidak terlalu bagus. Jika kamu membuatku marah, aku akan meruntuhkan tempatmu. Kulit kepala Menir Liang mati rasa setelah diperingatkan oleh suara keras Dongfang Peng. Namun, jika Li Xiaoyun dan Aina Caroline dibawa pergi oleh Dongfang tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada David. Jadi Menir Liang tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan memohon Dongfang Peng lagi. Tuan Dongfang, bisakah Anda memberi saya wajah dan berhenti mempermalukan mereka? Semua orang salah paham. Haha, salah paham? Mereka memarahi saya barusan, dan mengapa kamu tidak mempermalukan mereka? Katakan padaku untuk pergi. Ini tidak sesederhana kesalahpahaman. Ini mempermalukan tuan muda ini. Dongfang Peng mencibir, dan berkata kepada Menir Liang, tuan muda ini harus bawa mereka pergi dan ajari mereka bagaimana menjadi baik. Setelah mengatakan ini, Dongfang Peng berkata kepada bawahan itu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Segera bawa mereka pergi, saya harus mendidik mereka dengan baik. Keluar untuk meraih mereka menangkap lengan Li Xiaoyun dan Aina Caroline. Lepaskan aku. Tak tahu malu, bajingan. Kedua putri Li Xiaoyun dan Aina Caroline segera melawan dengan sengit. Tetapi kekuatan mereka sama sekali tidak dapat menahan pria seperti serigala ini. Setelah berjuang beberapa kali, itu dikendalikan oleh Bakhan. Hei, bawa mereka pergi. Tuan muda ini harus mendidik mereka dengan baik. Melihat ini, Dongfang Peng melambaikan tangannya dengan penuh kemenangan, lalu memimpin orang-orang besar itu untuk mengawal Li Xiaoyun dan Aina Caroline yang masih berjuang, keluar dari bar. Banyak sekali penonton yang melihat adegan ini, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dan Menir Liang tidak berani memprovokasi Dongfang Peng lagi, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membiarkan semua ini terjadi di depannya. Karena dengan identitas dan latar belakang Dongfang Peng, Menir Liang terlalu berbeda dengannya, dan dia tidak berani memukul batu dengan telur. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya, Dongfang Peng dengan penuh kemenangan memimpin beberapa bawahannya dan menyeret Li Xiaoyun dan Aina Caroline. Dia bahkan membayangkan bagaimana dia akan mendidik mereka malam ini. Lepaskan mereka segera. Tepat ketika Dongfang Peng penuh dengan fantasi, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di telinganya. Dongfang Peng sangat kesal, masih ada orang yang tidak membuka matanya untuk menghentikannya. Jadi dia menoleh dan melihat bahwa ternyata itu adalah seorang pemuda yang tinggi dan tampan, bahkan lebih tampan dari dirinya. Akibatnya, kulit Dongfang Peng menjadi semakin jelek. Pemuda yang muncul tidak lain adalah David. Faktanya, saat Li Xiaoyun dan Aina Caroline menari di lantai dansa dan dianiaya oleh Dongfang Peng, David sudah menyadari situasi abnormal di sini. Tapi David awalnya berpikir bahwa Dongfang Peng hanyalah seorang pengganggu yang kaya dan muda, dan Menir Liang naik untuk menghentikannya, berpikir bahwa masalah ini harus diselesaikan. Tetapi melihat Menir Liang tidak berani menyinggung Dongfang Peng, David merasa bahwa Dongfang Peng tidak normal, terutama setelah melihat serangan mendadak Dongfang Peng dan menangkap Li Xiaoyun dan Aina Caroline, dia menahannya untuk sementara.
Karena David tiba-tiba menemukan bahwa metode yang digunakan Dong Fang Peng untuk menangkap Lee Xiaoyun dan Aina Caroline cukup pintar, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Jadi David menggunakan akal ilahi untuk mengamati Dong Fang Peng secara diam-diam, dan merasa bahwa dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri, tetapi basis kultivasinya tidak dalam, tetapi ada roh jahat yang aneh di tubuhnya. Roh jahat ini membuat David merasa sedikit akrab. Jadi David tidak menonjol, tetapi untuk sementara mengamati Dong Fang Peng secara diam-diam. Tidak sampai Dong Fang Peng bersikeras untuk membawa kedua putrinya bersamanya, David akhirnya melangkah maju. Melihat bahwa Dong Fang Peng begitu sombong dan mendominasi, dia tidak hanya memukuli Zhen Yingjun, tetapi juga terang-terangan ingin membawa pergi Lee Xiaoyun dan Aina Caroline di bawah pengawasan semua orang. Jadi David tidak tahan lagi, dan berjalan keluar dari sudut. "Siapa kamu, nak?" Dong Fang Peng tercengang saat melihat David muncul, dan kemudian bertanya langsung padanya. "Akulah yang menghentikanmu." David berkata kepada Dong Fang Peng dengan tenang. "Benar-benar aneh. Mengapa patung pasir bermunculan satu demi satu hari ini, memprovokasiku?" Dong Fang Peng merasa geli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam seperti ini, dan kemudian bertanya pada David, "Patung pasir yang mana, nak? Biarkan mereka pergi." David mengabaikan sinisme Dong Fang Peng, tetapi mengatakan ini. "PFFT. Bawang hijau macam apa kamu, nak? Kamu berani memintaku untuk membiarkanmu pergi? Apakah kamu tahu siapa aku? Penampilan, anak laki-laki Anda, apakah Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Saya ulangi, biarkan mereka pergi segera. Kalau tidak, Anda akan menyesalinya," kata David kepada Dong Fang Peng dengan tenang. "PFFT, hahaha." Begitu David selesai berbicara, Dong Fang Peng tertawa terbahak-bahak. Dia menatap David seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. "Patung pasirmu sangat menarik, akan membuatku menyesal." Dong Fang Peng tertawa, menatap David, dan berkata dengan nada menggoda, "Bodoh, biarkan aku memberitahumu, aku tidak pernah menyesalinya." "Kalau begitu kamu akan segera menyesalinya," David menanggapi dengan ringan. "PFFT. Sepertinya ada hal seperti itu, aku hampir mempercayainya." Dong Fang Peng tertawa aneh, dan bertanya kepada orang-orang besar di sampingnya, "Apakah Anda percaya apa yang dia katakan?" "Tuan, menurut saya ini bukan kedutan otak, kan?" "Omong kosong. Terlalu banyak menonton film pahlawan, dan aku ingin belajar bagaimana menyelamatkan si cantik." "Hehe, anak ini terlihat seperti burung, tapi aku benar-benar ingin menghajarnya. Kulit gatal. Ini membuatku gatal, dan aku benar-benar ingin membangunkannya." Terinfeksi oleh emosi Dong Fang Peng, pria besar itu juga terus mencemooh David. David tidak berbicara, hanya melihat mereka dengan tenang. "Oke. Berhenti berbicara omong kosong dengan patung pasir ini. Aku sedang terburu-buru, dan aku perlu berbicara dengan dua wanita cantik tentang kehidupan yang lebih baik," kata Dong Fang Peng, mengatakan ya orang-orang kekar itu memberi perintah, "Pergilah bekerja." Orang-orang kekar itu segera terlihat garang, dan berjalan menuju David. Pada saat ini, Zhen Yingjun yang berwajah abu-abu bangkit dari tanah, dan segera bersandar menuju David. Selain itu, dia buru-buru berkata kepadanya, "Saudaraku, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Orang-orang ini tidak baik, aku akan menghentikan mereka, kamu cepat," dan kemudian memanggil polisi untuk kita. Karena dalam ingatan Zhen Yingjun, David tidak diragukan lagi perilaku yang sangat berisiko bagi orang biasa yang bertanggung jawab dan bahkan sedikit takut menimbulkan masalah, tetapi sekarang tiba-tiba berdiri untuk menghadapi orang-orang seperti Dong Fang Peng. "Aku tidak akan pergi." David menggelengkan kepalanya. "Oh, kamu, apa yang kamu bicarakan? Cepat, atau akan terlambat."
Zhen Yingjun berpikir bahwa David ingin berdiri dan buru-buru mengingatkannya dengan keras. Bahkan, dia berharap David bisa cepat pergi dan hubungi polisi, masih ada secercah harapan. Hehehe. Karena patung pasir ini tidak mau pergi. Dia masih bermain cinta persaudaraan. Kalau begitu aku akan memenuhimu, membiarkan kalian semua tinggal, dan menjadi sasaran bangsaku. Dong Fangpeng tersenyum aneh, dan berkata kepada orang-orang besar di bawahnya, apa yang masih kamu lakukan? Lakukan. Mengikuti perintah Dong Fangpeng, kedua orang besar itu bergegas dan berjalan menuju David dan Zhen masing-masing. Aku akan bertarung denganmu. Teriak Zhen Yingjun ketika dia melihat ini, dan hendak bergegas. Tapi sebelum Zhen Yingjun bisa bergerak, salah satu pria kekar sudah bergegas ke arahnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia meninju wajahnya. Pukulan langsung pria besar ini cepat dan sengit, dengan niat menjatuhkan Zhen Yingjun dengan satu pukulan. Zhen Yingjun tercengang, dia tidak tahu bagaimana cara mengelak. Bagaimanapun, Zhen Yingjun hanyalah orang biasa. Apakah itu kekuatan atau kecepatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan prajurit sama sekali di depan pria besar itu, dia hanyalah ayam lemah yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Melihat tinju pria besar itu hendak mengenai wajah Zhen Yingjun, David di sebelahnya tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengannya, dan dengan lembut menariknya ke samping. Zhen Yingjun diseret ke sisi David, dan bahkan berhasil menghindari pukulan lurus pria besar itu. Hah? Bisakah kamu mengelak dengan cara ini? Sungguh keberuntungan yang sial. Pria besar itu tidak memukul apapun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian berkata lagi, aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Setelah itu, pria besar dia mengayunkan pukulan lurus lainnya dan meledak ke arah Zhen Yingjun. Pukulan ini lebih cepat dan lebih kuat. Wajah David menjadi dingin, pria besar ini meninju dengan sangat keras, dia jelas ingin melukai pria tampan itu. Pada saat itu, David tidak menunjukkan kesopanan padanya, begitu dia mengangkat tangannya, dia juga melemparkan pukulan lurus, menghadap tinju pria besar itu. Ledakan! Ledakan! Tinju keduanya bertabrakan tanpa ketegangan. Kemudian, adegan mencengangkan muncul. Seluruh lengan kanan pria besar itu bergetar hebat, dan kemudian tinjunya, seolah-olah dipukul dengan keras oleh palu besar yang berat, tiba-tiba meledak menjadi darah, dan bahkan tulang-tulang tangannya terlepas dari daging dan darahnya.